3:17 dini hari, tanpa peringatan, langit di atas distrik industri Ashdod berubah menjadi merah menyala. Bukan karena fajar, tapi karena datangnya bahaya yang meluncur cepat dari arah timur, menembus langit malam seperti panah api. Puluhan rudal hipersonik generasi baru milik Iran, varian Zarqa 8, meluncur dalam keheningan, membelah langit dari arah timur dengan kecepatan yang tak sempat terbaca radar. Satu persatu rudal itu menembus sistem pertahanan Iron Dome yang telah lumpuh sejak 2 hari sebelumnya. Tak ada sirine, tak ada peringatan, hanya cahaya merah yang mendadak muncul dari langit, diikuti dentuman beruntun yang mengguncang tanah dan membangunkan negeri dalam ketakutan. Targetnya jauh lebih vital dan jauh lebih mematikan dalam jangka panjang. Pusat logistik nasional Israel terletak di antara zona industri Ashdod dan Ashkelon. Di sanalah disimpan jutaan ton cadangan pangan untuk seluruh negeri: gandum, beras, susu bubuk, minyak goreng, makanan kaleng, semua yang menopang isi lemari dapur jutaan keluarga Israel. Gudang itu bukan sekadar tempat penyimpanan, ia adalah jantung sistem distribusi pangan nasional. Dan sekali hancur, bukan hanya distribusi yang berhenti, tapi ritme hidup seluruh negara ikut terputus. Ledakan pertama menghantam sisi barat kompleks, memoyak bangunan penyimpanan hutan. Rak logistik terlempar, karung-karung beras hancur terbakar di udara. Susu bubuk meledak bersama debu yang menyelimuti langit. Api membubung hingga 400 meter, mengubah malam jadi siang yang menyala merah. 28 truk logistik yang sedang disiapkan untuk mengangkut sembako ke Yerusalem dan Haifa ikut hangus terbakar. Satu persatu meledak dengan dentuman yang menghancurkan jendela rumah warga di radius 5 km. Ledakan kedua menghantam tangki bahan bakar di sisi timur kompleks, memicu gelombang api horizontal yang membakar jalur distribusi dan memutus seluruh aliran listrik cadangan. Dalam hitungan menit, seluruh gudang pangan nasional Israel berubah menjadi lautan api dan puing-puing logistik. Dan di sanalah, dalam nyala api yang tak bisa dipadamkan, rakyat Israel kehilangan sesuatu yang lebih penting dari senjata: kemampuan untuk makan. Dalam 48 jam setelah serangan, toko-toko mulai membatasi penjualan roti dan beras. Antrean di minimarket memanjang hingga 3 blok. Pemerintah mengeluarkan pengumuman darurat pangan nasional, pertama kalinya sejak negara Israel berdiri tahun 1948. Rakyat mulai panik, bukan karena ketakutan akan rudal, tapi karena lemari dapur mereka kosong. Pada hari keempat, stok susu anak dan bubur bayi habis di seluruh apotek Tel Aviv. Para ibu menangis, bukan karena serangan musuh, tapi karena anak-anak mereka muntah kelaparan. Harga roti melonjak 900%. Sebuah kantong tepung dihargai 200 shekel. Di pasar gelap, bahkan botol minyak goreng dihargai seharga iPhone. Perdana Menteri memanggil sidang darurat. Tapi apa gunanya senjata nuklir jika rakyat tidak bisa makan? Distribusi pangan menggunakan pesawat militer gagal karena bandara sipil ditutup dan BBM terbatas. Beberapa relawan mulai membagikan makanan dari dapur umum di sinagog dan sekolah. Tapi jumlahnya tak cukup. Kelaparan mulai berubah menjadi kemarahan. Ribuan orang turun ke jalan. Mereka membakar truk dinas logistik yang datang kosong. Mereka menyerbu gudang pemerintah yang ternyata hanya menyimpan peralatan medis. Di Yerusalem, seorang veteran perantua menulis di dinding rumahnya, "Aku pernah perang demi negara ini, tapi sekarang aku mati bukan karena peluru, tapi karena tak ada suhu." Intelijen Israel menyebut ini sebagai krisis internal terbesar sejak berdirinya negara. Di Beersheva, polisi melaporkan pencurian massal dari supermarket. Di Haifa, 37 toko dibobol hanya dalam semalam. Di wilayah utara, pasukan militer dikerahkan bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga antrean makanan. Rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Banyak yang bertanya, bagaimana negara dengan ratusan jet tempur bisa kalah oleh satu gudang sembako yang terbakar? Bantuan internasional tak datang. Bahkan setelah 3 hari sejak serangan, tidak ada satupun pesawat bantuan yang mendarat. Negara-negara sekutu memilih diam. Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai pelindung utama Israel, tengah sibuk menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran di dalam negerinya sendiri. Krisis politik dan perpecahan internal membuat Gedung Putih hanya mampu mengeluarkan satu pernyataan standar: "Kami prihatin dan sedang memantau situasi."
Namun tidak ada aksi nyata yang menyusul. Di sisi lain, Eropa pun tidak lebih sigap. Benua itu tengah dilanda gelombang inflasi pangan terburuk dalam 2 dekade terakhir. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis justru sedang membatasi ekspor bahan pokok demi menjaga stabilitas dalam negeri. Distribusi bantuan kemanusiaan dibekukan. Prioritas bergeser ke dalam negeri masing-masing. Israel, yang selama ini begitu percaya pada aliansi strategis